Berikan kepada kita semua sehingga sampai dengan detik ini sekali lagi tidak ada dalam catatan sejarah bahwa ada orang yang mampu untuk menghitung nikmat dan karunia Allah. Yang salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua adalah yang berupa harta kekayaan dan harta benda yang kita miliki. Tetapi ingat para hadirin yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan karunia-Nya, hartanya kepada kita semua, bahwa sesungguhnya harta dan karunia yang Allah berikan kepada kita itulah sebuah titipan, dan yang pada saatnya nanti kalau seandainya dikatakan sebuah titipan, dia akan mengambil kembali para hadirin yang mulia. Maka dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Imran ayat 180, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah ingatkan kepada kita semua, jangan sekali-kali kalian itu bakhil dengan harta, dengan karunia yang Allah berikan kepada, Allah titipkan kepada. Apakah kamu mengira bahwa kebakhilan itu sangat baik untuk? Bal huwa syarrun lahum, sesungguhnya kebakhilan itu adalah sangat tidak baik untuk kalian. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, bahwa harta yang hari ini kita bakhilkan, harta yang hari ini kita pikirkan, ingat nanti pada hari kiamat akan dikalungkan di leher kita. Kita akan mencari kira-kira siapa yang mau menerima harta yang ingin kita berikan. Tapi sesungguhnya pada saat itu adalah bukanlah tempat, bukanlah saatnya untuk memberikan kepada orang lain, tetapi sesungguhnya pada saat itu adalah kita menikmati amal-amal yang kita lakukan hari ini. Walillahi mirathus samawati wal ardh, kepunyaan Allah lah yang ada di langit ini dan yang ada di bumi ini, para hadirin yang mulia. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita semua bahwa ternyata para hadirin yang mulia, kebakhilan itu adalah sangat tidak baik untuk kita semua. Kebakhilan itu adalah sebuah musibah besar yang terjadi pada diri kita, karena sesungguhnya harta dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita harus aktualisasikan kepada orang lain. Dalam artian kita berikan kepada orang lain sedekahnya dan lain sebagainya, para hadirin yang mulia. Maka bahasa kita orang Bima kebakhilan ini, terutama teman-teman kita di Wera, itu adalah soekoki. Apa artinya soekoki, para hadirin yang mulia? Sesungguhnya entau lain lewat dengan kolosa, tapi entau kore ini namanya orang-orang Wera mengatakan ini disebut sebagai soekoki. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang mengatakan disebut soekoki itu adalah bakhil, itu adalah kadang-kadang tahun lain dari waktunya yang kolosa, dan walau dua kali mencoba koki yang tamat juga tidak akan keluar. Para dirinya yang pertama tadi adalah dia tidak mau keluarkan hartanya dan harta dokonena, dan yang kedua sama sekali hartanya itu walaupun walau kali dia mengokin hartanya, dia juga tetap dia keluar. Inilah yang disebut sebagai bakhil, ataupun dengan bahasa kita terutama teman-teman kita di Wera soekoki. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, sesungguhnya harta dalam Islam itu adalah sesungguhnya milik kita itu cuma tiga. Pertama adalah harta yang sesungguhnya milik kita, harta yang sudah kita makan. Itu sudah jelas sudah milik kita. Berarti harta yang selama ini belum kita gunakan, belum kita makan, berarti belum tentu milik
Yang kedua, harta yang sesungguhnya milik kita adalah yang sementara kita pakai hari ini. Maka baju, sepatu, sandal dan lain sebagainya, apapun CD yang kita simpan di lemari hari ini, itu belum tentu milik kita. Maka milik kita sebenarnya yang hari ini kita pakai, baju, ataupun topi, ataupun celana. Salah satu contohnya adalah teman-teman kita di Samping, yang setelah dia pulang dan lain sebagainya itu terbakar hangus rumah-rumahnya. Ternyata sesungguhnya harta yang mereka simpan di lemari, di rumah dan lain sebagainya, sesungguhnya bukan milik dia sebenarnya, tetapi sesungguhnya milik kita sebenarnya, yang sudah kita makan, yang sementara kita pakai. Dan yang ketiga adalah harta sesungguhnya milik kita, kita berikan kepada orang lain. Harta yang selama ini kita sedekahkan, harta yang selama ini kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya itu adalah milik kita sebenarnya, para hadirin yang mulia. Maka ada ibu-ibu di Surabaya. Ibu ini adalah terkenal dengan kekayaannya dan kedermawaannya. Tapi ada seseorang yang mendatangi ibu ini. Ibu, bagaimana caranya? Harta kita ini ada luar biasa banyak dan lain sebagainya. Ingat ini, sesungguhnya harta yang kita miliki hari ini adalah itu tidak dibawa mati. Apa jawaban ibu ini? Siapa bilang harta itu tidak dibawa mati? Sesungguhnya harta yang kita miliki hari ini adalah pasti kita bawa mati. Tapi caranya bukan kita yang membawanya. Kalau seandainya kita yang membawa harta itu, tentu kita tidak mampu untuk membawanya, tetapi kita titipkan kepada orang lain. Kalau seandainya harta hari ini kita titipkan di lembaga-lembaga pendidikan, kita titipkan di panti-panti jompo, kita titipkan di saudara-saudara kita yang membutuhkan dan lain sebagainya, nanti pada saatnya harta itu adalah harta yang kita titipkan nanti pada yaumil kiamah ataupun di akhirat nanti, para hadirin yang mulia, itu akan menjadi amal dan itu akan menjadi cahaya bagi kita. Apa kata ibu ini? Yang paling saya syukuri dalam kehidupan ini adalah saya mempunyai kepala rumah tangga ataupun suami saya yang luar biasa kejujuran. Maka suami saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin dalam rumah tangga saya, apa yang dia berikan kepada saya pertama sekali bukan harta bukan, tetapi senyuman kepada saya yang dia berikan, kepada anak saya dan lain sebagainya. Maka saya tidak pernah melihat suami saya marah dalam kehidupan. Saya tidak pernah melihat suami saya angkuh di hadapan saya. Saya tidak pernah melihat bagaimana bentuk kemarahan suami saya. Maka saya juga mengikuti, mencontohi tabiat suami saya. Yang pertama adalah saya harus melemparkan senyuman kepada siapapun, apakah itu teman saya, apakah itu sahabat saya, ataupun orang lain, karena senyum itu merupakan sebagai sedekah dan kejujuran itu adalah sebagai amal kebaikan yang suami saya berikan kepada saya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birru fa innal birru yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian itu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah pengantar, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang mulia. Sebagai kesimpulannya, bahwa sesungguhnya kebakilan ataupun selekohi itu, para hadirin yang mulia, bencana bagi kita, terutama bagi rumah tangga kita semua, para hadirin yang mulia. Ternyata salah satu faktor perceraian dalam sebuah rumah tangga itu adalah faktor kebakilan ataupun ketidakjujuran dalam sebuah rumah tangga. Yang kedua adalah orang yang pikir sekalipun sangat tidak suka kepada orang yang pikir pada dirinya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.